sebelum kita mulai pelayanan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu, minta kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami sudah boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Kami siap melayani Engkau melalui anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai selesai, kiranya semua jadi seturut dengan kehendak Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua, juga mama, juga papa, dan kakak-kakak sekalian. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat pagi juga Kakak Desti, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali hari ini Kakak Mona dan Kakak Desti boleh bertemu adik-adik. Meskipun beribadah dari rumah masing-masing ya Kakak Desti. Iya kakak, iya sebenarnya kakak sih juga rindu untuk bertemu dengan adik-adik semua. Rindu juga untuk beribadah bersama di gedung gereja. Iya, tapi Kakak Desti, dimanapun kita berada, kita tetap harus senang, harus bersuka cita, bersemangat untuk mau bersekolah minggu. Sekarang Kakak Desti, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu apa Kakak Desti? Senang jadi anak Tuhan. Ayo adik-adik kita menyanyikan lagu itu. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Sekali lagi. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Adik-adik, kita masuk votum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kakak Mona, kakak saya mau tanya, apa kakak Mona waktu masih kecil pernah melakukan hal yang tidak taat? Iya Kakak Desti, pastinya pernah. Kakak ingat waktu kecil, kakak itu suka sekali menonton film kartun kalau pagi-pagi. Nah, karena keasikan nonton, kakak jadinya nggak pergi sekolah minggu. Kakak lebih memilih nonton kartun daripada pergi sekolah minggu waktu itu Kakak Desti. Wah, saya juga pernah seperti itu tuh kakak. Tapi sebagai anaknya Tuhan, kita harus menjadi taat dan setia ya kakak, supaya Tuhan Yesus senang melihat kita. Iya benar sekali Kakak Desti. Sekarang kakak sudah sadar kalau setiap hari kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan segala hal, itu semua hanya karena pertolongan dari Tuhan Yesus. Betul. Adik-adik, mari kita menyanyi memuji Tuhan untuk menyatakan ungkapan terima kasih kita atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari. Lagunya apa Kakak Desti? Senin Selasa engkau tetap raja. Senin Selasa
tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Adik-adik, mari kita mengaku dosa kita. Tuhan Yesus yang sangat baik, saat ini kami mau mengaku kesalahan kami. Kami sering tidak taat dan tidak setia pada perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampunilah kami dan kasihanilah kami. Mari kita menyanyi banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan. Ajarkanlah aku turut kehendak-Mu. Karena kita sudah mengaku dosa kita akan masuk di dalam berita anugerah yang terambil dari Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Berbunyi demikian, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Adik-adik, mari kita bermazmur dari Mazmur pasal 64 pada ayatnya yang ke-10. Berbunyi demikian, maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita menyanyi Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong anakmu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong anakmu. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita berdoa dulu ya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita Alkitab-Mu pada saat ini. Berkati kami semua agar kami bisa mendengarkan cerita Alkitab-Mu dengan baik. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab pada saat ini. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kakak memperlihatkan ada 2 kertas putih nih. Nah, kertas putih yang pertama tulisannya apa nih? Membawa persembahan. Adik-adik semua, kalau kita membawa persembahan, Tuhan senang enggak? Ya, Tuhan pasti senang ya kalau kita membawa persembahan dengan benar. Ya, kita tidak pamer ya, misalnya, no, uangku 10.000, saya memasukkan 10.000. Atau uangku 20.000, ya kita tidak boleh gitu. Tapi membawa persembahan itu dilipat dengan rapi atau ditaruh dalam amplop.
baru kita masukkan di dalam pundi yang sudah disiapkan oleh kakak-kakak. Nah, terus yang kedua, kertas putih yang kedua, ada tulisan apa nih? Taat kepada Tuhan. Adik-adik semua, kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan senang enggak? Ya, pasti Tuhan senang. Kita taat kepada perintahnya. Apa yang diperintahkan Tuhan, kita ikuti. Itu namanya taat ya, kita tidak melanggar. Adik-adik semua, orang Israel menginginkan supaya ada rajanya, ada yang memimpin mereka, ada pemimpin mereka, ada yang mengarahkan mereka. Nah, akhirnya orang Israel berdoa dan meminta kepada Tuhan. Akhirnya diutuslah salah seorang yang bernama Saul. Nah, tapi adik-adik, sebelum jadi raja harus di apa yo? Kalau bupati atau gubernur, sebelum jadi gubernur atau bupati harus dilantik. Nah, sama juga dengan Bapak Saul. Sebelum jadi raja harus dilantik. Nah, siapa yang lantik? Orang yang harus selalu berbicara dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, ya, selalu mendengarkan suara Tuhan. Jadi orang yang diutus oleh Tuhan. Nah, Bapak siapa namanya yang lantik? Namanya Bapak Samuel. Ya, jadi Bapak Samuel itu melantik Raja Saul yang akan menjadi raja di Israel pada saat itu. Nah, apa yang diucapkan oleh Bapak Samuel kepada Raja Saul? Kamu harus mengikuti setiap aturan dan taat kepada Tuhan. Ya, jadi tidak boleh melanggar. Harus taat. Ya, seperti tadi ya, taat kepada Tuhan. Nah, akhirnya Bapak Saul mendengarkan semua apa yang dikatakan oleh Bapak Samuel. Ya, harus taat, harus memberikan persembahan dengan baik, tepat pada waktunya, tidak boleh melanggar. Ya, harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, pada saat Raja Saul bersama dengan rakyatnya berangkat ke suatu daerah namanya Gilgal. Waduh, Raja Saul kaget. Dia melihat ternyata banyak orang-orang Filistin. Ada yang naik kereta, ada yang berkuda, ada yang jalan kaki. Bayangkan adik-adik, yang naik kereta pada saat itu ada 3.000. Banyak enggak kalau 3.000? Pasti banyak ya. Terus yang berkuda, pasukan yang berkuda ada 6.000. Wih, tambah banyak. Terus yang berjalan kaki lebih banyak lagi. Tidak bisa dihitung, kayak pasir di laut banyaknya. Akhirnya Raja Saul mulai ketakutan bersama dengan orang-orangnya, bersama dengan pasukannya. Nyalinya mulai ciut. Dia takut melihat orang Filistin banyak sekali. Nah, waktu dilantik tadi dikatakan bahwa harus taat kepada aturan dari Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Nah, katanya Bapak Samuel tadi, tunggu aku 1 minggu ya, 6 hari ya, baru aku datang, baru saya yang akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, karena Bapak Saul ini sudah panik, takut, akhirnya persembahan yang harus diserahkan oleh Bapak Samuel, dia ambil alih. Dia mengambil persembahan itu dan diserahkan kepada Tuhan. Waduh, katanya harus taat. Ini sudah mulai tidak taat. Karena dalam keadaan terdesak, dia sudah mulai ketakutan. Ya,
Raja Saul berharap supaya dengan memberikan persembahan, Tuhan akan melihat dan akan memberikan pertolongan dari pasukan orang Filistin yang ada pada saat itu. Pasukan yang berkereta, berkuda, dan berjalan kaki. Akhirnya panik Bapak Saulnya ya. Raja Saulnya panik. Dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, akhirnya Bapak Samuel datang. Loh, saya kan sudah peringati bahwa 6 hari lagi, 1 minggu lagi baru saya akan datang. Kenapa kamu sudah memberikan persembahan itu? Nah, Tuhan marah kepada Raja Saul. Karena ketidaktaatannya kepada Tuhan, Samuel mengatakan melalui perkataan Pak Samuel saat itu, kamu tidak akan pernah, keturunanmu tidak akan pernah jadi raja lagi, karena kamu melanggar aturan ini yang sudah disepakati, yang sudah dijanjikan. Karena kamu melanggar, kamu tidak taat, maka keturunanmu tidak akan pernah jadi raja di Israel lagi. Waduh, kasihan juga Bapak Saul ya. Dia sedih dan sakit hati, tapi tetap juga masih membela diri pada saat itu. Adik-adik semua, ada seorang pemuda, ya anaknya Saul, Raja Saul. Dia tidak sama dengan bapaknya, tapi dia malah taat kepada segala perintah yang diperintahkan kepadanya. Diperintahkan Tuhan melalui Bapak Samuel tadi. Dia itu selalu mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Bapak Samuel kepadanya. Akhirnya ketika dia berperang, dia memimpin pasukan, dia selalu menang. Karena dia mengandalkan Tuhan. Bayangkan adik-adik. Biasanya kalau dia maju berperang, dia tidak perlu membawa banyak orang. Ya, tapi dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Dia bisa melawan musuhnya hanya dengan tangannya sendiri dan ada berapa orang yang dia bawa. Dia bisa menang karena dia mengandalkan Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Ya, tapi Yonatan ini, anak Raja Saul ini, dia tidak pernah kecewa. Meskipun dia sudah tahu bahwa dari keturunan ayah saya, termasuk saya, tidak akan pernah jadi raja lagi. Meskipun dia sudah tahu, tapi dia tidak kecewa. Tapi dia percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menolong dia, memberikan yang terbaik buat dia. Nah, karena ketidaktaatan Raja Saul, maka sering dia mengalami kekalahan di dalam peperangan. Sering dia dipukul mundur oleh orang-orang Filistin karena dia tidak taat kepada Tuhan. Tidak seperti dengan anaknya ya, Yonatan, dia taat, akhirnya dia selalu menang. Nah, jadi yang perlu kita pelajari di sini adik-adik adalah nih, lihat kertas ini, taat kepada Tuhan. Itu yang sangat perlu. Ya, taat kepada Tuhan. Nah, untuk mengetahui bahwa di mana kita harus taat kepada Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan keceriaan. Kita akan selalu bersemangat, kita akan selalu kuat. Ya, ada sukacita ya, selalu kita senang. Nah, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, adik-adik, pasti kita selalu lemas, ya tidak bergairah, kita merasa bersalah terus, ya seperti Raja Saul tadi ya. Tapi kalau kita seperti Yonatan, kita taat kepada Tuhan, seperti Bapak Samuel taat kepada Tuhan, maka kita akan selalu senang dan kita akan selalu gembira karena kita taat kepada Tuhan. Demikian cerita kita pada hari ini. Amin. Adik-adik, bacaan firman Tuhan pada saat ini yaitu dari pertama Samuel
pasal 13 sampai 15, tapi yang kita baca pada hari ini yaitu pertama Samuel pasal 15 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Selebihnya nanti dibaca di rumah ya. Yang kita baca pada saat ini pertama Samuel pasal 15 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tenda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Demikian firman Tuhan. Jadi selebihnya adik-adik boleh dibaca di rumah ya. Dari pertama Samuel pasal 13 sampai dengan pasal 15. Adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama, mengucapkan doa Bapa kami ya. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk merespon cerita Alkitab kita, mari kita menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusmu. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita. Untuk itu, baiklah kita mendengarkan nas persembahan dari Mazmur pasal yang kelima pada ayatnya yang keempat. Berbunyi demikian, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Amin. Sambil persembahan kita jalankan, mari kita menyanyi ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya.
Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru baginya. Adik-adik, kita akan berdoa sekali lagi ya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Tuhan Yesus sudah menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus selalu menopang kami, menolong kami. Dan kami sudah mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Dan kami sudah bernyanyi. Biarlah semuanya itu Tuhan Yesus berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus, ajar kami juga agar kami seperti Bapak Samuel, Bapak Yonatan yang selalu taat kepadamu. Dan ajar kami selalu Tuhan Yesus untuk selalu mengikuti perintah Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kami juga sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini ya Tuhan Yesus, agar kami bisa menggunakan dengan baik, kakak-kakak kami bisa menggunakan dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat kakak-kakak kami yang sudah mengajar kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kakak-kakak kami semua. Berkati juga Tuhan Yesus dan lindungi orang tua kami dalam mencari nafkah buat kami. Berkati juga guru-guru kami yang ada di sekolah, dan Tuhan Yesus juga memberikan kesehatan kepada guru-guru kami. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali ke rumah kami. Jaga kami semua agar kami bisa tiba di rumah kami dan kami senantiasa bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ampunkan salah dan dosa kami dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepadanya. Adik-adik, mari kita menyanyi, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, kita akan masuk dalam berkat ya. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita semangat, kita menyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kembali kami datang tunduk di hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai selesai tanpa kurang suatu apapun. Bapa di surga, kami akan berpisah dari tempat ini. Kiranya Tuhan akan tetap menuntun kami dalam kelanjutan kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.